Saya tidak akan gentar dengan para koruptor, Bel. Saya tidak akan gentar dengan koruptor, akan mengejar. Gombal muki omong-omong tok. Rek bukti nih. Saya pilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo berjanji akan ikut serta mendorong pengesahan undang-undang perampasan hasil para koruptor. Nah kan sudah dibebaskan oleh Prabowo, sekarang Hasto ngelunjak. Tahu nggak? Dia minta ke Mahkamah Agung, ke pengadilan, untuk para koruptor ini dihukum maksimal 3 tahun saja. Nah, ini nih kualitas orang-orang PDI Perjuangan ya. Ini kualitas politisi PDI Perjuangan ya. Udah koruptor ya, tukang suap, dibebasin sama presiden, sekarang lunjak, minta hukumannya diperingan. Kalau kayak gini jangan harap Indonesia itu bersih sama koruptor. Yang ada koruptor merajalela, yang ada koruptor semakin berani. Amnesti dan abolisi koruptor demi persatuan bangsa. Itu hak presiden, kata Hasan Nasbi. Wah, kalau demi persatuan bangsa, lebih baik koruptor, semua koruptor dibebaskan saja. Biar bangsa Indonesia bersatu, biar aman. Apakah hukum ini lebih rendah kedudukannya dibanding sebuah partai besar? Bayangkan menjadi KPK, sudah bertahun-tahun mengungkap suatu kasus korupsi melalui penyelidikan, sampai akhirnya ada penyadapan, OTT, sampai akhirnya divonis oleh hakim, tiba-tiba dianulir oleh negara. Sangat menyakitkan di mata hukum. Termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada yang di atas. Bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja. Oleh sebab itu, hei para ahli hukum, ingatlah kalian dengan Dewi Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan ya, keputusan tetap ada di tangan Anda ya. Iya teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar terbaru dari si sekjen partai terbesar di Indonesia pasca bebas setelah mendapatkan amnesti dari presiden ya. Tentu teman-teman tahulah siapa yang saya maksud. Tidak perlu saya sebutkan namanya karena anak saya. Seperti dugaan banyak neti di media sosial, pemberian amnesti dan abolisi kepada koruptor tidak akan membuatnya sadar, apalagi taubat seperti Kak Onyot pada konten sebelumnya ya kan. Mengharapkan seorang koruptor itu bertaubat ya, itu sama halnya mengharapkan seorang perempuan meminta maaf lebih dulu ketika bersalah. Yang ada justru sebaliknya ya kan. Begitu pula para koruptor ya kan. Pemberian amnesti dan abolisi itu justru akan membuat mereka makin ngelunjak, dan terbukti si sekjen partai terbesar di Indonesia justru meminta agar hukuman untuk para koruptor itu dibatasi maksimal hanya 3 tahun penjara saja. Waduh. Dikasih amnesti bukannya bersyukur malah ngelonjak. Yang satu dikasih abolisi, hakimnya malah dilaporkan balik. Astagfirullah. Inikah persatuan yang diinginkan oleh si Wowo? Membebaskan koruptor itu sama dengan merusak bangsa ini dari dalam. Minimal itu adalah pendapat saya secara pribadi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apapun rintangan, kita bisa selesaikan. Karena apa? Itulah anugerah Allah. Setiap malam, kalau saya sedang bersikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada yang di atas, bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat
dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja. Oleh sebab itu, hei para ahli hukum, ingatlah kalian dengan Dewi Keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup dan ada yang namanya tempat itu untuk melihat berat atau tidaknya. Tetapi selalu diusahakan supaya yang namanya untuk melihat keadilan itu tegak lurus. Apakah kalian tidak punya anak-anak, tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana? Di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki? Dengarkan seluruh rakyat Indonesia yang kucintai. Kembalikan keadilan hukum itu di Republik Indonesia ini. Betul? Nah, coba bayangkan. Pikirkan dah. Ayo. Makanya, kenapa sih takut? Karena Satyam Eva Jayati. Ya, dan pasti keadilan itu pasti menang. Loh saya maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi, pemberantasan korupsi. Coba toh, kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir. Kan aneh ya, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan? Coba pikirkan. Loh saya kan pernah presiden. Coba, jadi saya tahu liku-likunya. Coba kalau kalian gitu, ya kan lucu ya. Kenapa sih kok KPK itu jadi begitu? Itulah. Untung saja gitu loh. Videonya diwakili oleh Mbak Cemplon, ya kan? Ya cantik lah, ya kan? Enak dilihat, bening. Kalau udah nenek lampir, aduh, ingin memalingkan wajah aja saya, ya kan? Iyalah, berzikir di tengah malam, namanya sang sekjen disebut-sebut. Begini loh Bu, ya kan? Kalau Anda memohon kepada Tuhan ya, terkait doa atau apa ya peristiwa yang Anda inginkan itu benar, ya mungkin kita bisa memahami itu loh, malah simpati dan empati. Tapi coba dibayangkan gitu loh, Anda mengaku berzikir meminta kepada yang di atas ya kan, terkait persoalannya si moncong kura-kura gitu loh, yang sudah jelas-jelas melakukan ya kan tindak pidana penyuapan, itu masuk kategori korupsi. Aduh, nggak ngerti saya, nggak ngerti, no comment dah, lanjut. Nah kan, sudah dibebaskan oleh Prabowo, sekarang Hasto ngelunjak, tahu nggak? Dia minta ke Mahkamah Agung, ke pengadilan, untuk para koruptor ini dihukum maksimal 3 tahun saja. Nah, ini nih kualitas orang-orang PDI Perjuangan ya, ini kualitas politisi PDI Perjuangan ya, udah koruptor ya, tukang suap, dibebasin sama presiden, sekarang ngelunjak. Minta hukumannya diperingan. Kalau kayak gini jangan harap Indonesia itu bersih sama koruptor. Yang ada koruptor merajalela, yang ada koruptor semakin berani. Presiden gimana? Mau disahkan nggak ini kira-kira nih? Apa yang jadi harapan Hasto? Ayolah, jadi nggak usah nanggung lah. Kalau sudah membebaskan, berani bebaskan, ya ini perihal tentang hukuman koruptor diringankan sekalian. Kalau perlu ya, koruptor diberikan ruang spesial ya. Kalau sekalian ambruk negara, ambruk sekalian. Nggak usah nanggung-nanggung Prabowo ya. Kamu jadi presiden kalau umpamanya mau sejahterakan rakyat ya buktikan. Kalau kamu mau menghancurkan rakyat sekalian ya, seperti itu. Kamu bukanlah Jokowi, paham itu? Tiba-tiba Harun Masiku ada informasi juga nih. Buat Harun Masiku, siapa namanya lagi? Buat Harun Masiku, bro, udah bro, muncullah ke publik ya. Kamu nggak usah takut.
Hasto aja dibebasin sama Prabowo, apalagi cuman kamu percaya sama saya. Udah deh, kamu keluar, liatin batang hidung kamu, tunjukin kamu itu masih hidup, kamu tersenyum, udah gitu aja. Umpama kalau kamu diperiksa sama KPK, diperiksa sama pihak kepolisian, lalu kamu nantinya masuk pengadilan, diputuskan bersalah, divonis, tenang, masih ada Bapak Prabowo Subianto. Pokoknya negara ini penuh solusi untuk para koruptor, para penyuap ya, para yang bersalah merugikan negara, itu ada solusinya di masa jabatannya Bapak Prabowo. Jadi kamu nggak usah takut, keluar aja dari persembunyian kamu. Nanti insya Allah akan dibebaskan seperti Hasto dan juga Temlembong. Oke? Semangat. Iya. Ada dua video yang barusan kita saksikan ya. Saya sengaja menyajikannya secara berurutan karena dibuat oleh netizen yang sama, yaitu Bung Prahen Wijaya. Yang pertama adalah tentang si Sekjen Moncong Kura-Kura, dan yang kedua tentang si Harun Masiku yang diminta untuk muncul aja menampakkan batang hidungnya karena yakinlah sumpah insya Allah pasti nanti akan diberikan amnesti oleh si Wowo gitu ya. Cuma yang menarik adalah pernyataan Mas Prahen Wijaya ya mengenai berita ya, nggak tahu ini benar ataukah salah ya, yang memberitakan bahwa setelah diberi amnesti, si sekjen partai terbesar di Indonesia ini justru ngelunjak gitu loh. Malah meminta agar hukuman untuk para koruptor itu dibatasi maksimal 3 tahun. Coba bayangkan gitu loh. Udah dikasih amnesti ya kan. Permintaannya masih aneh-aneh macam kayak gitu. Aduh, ini gimana negara ini? Waduh, lanjut. Pengampunan terhadap koruptor ini adalah hadiah terabsurd dari negara di hari ulang tahunnya sendiri yang ke-80. Cuman karena alasan rekonsiliasi politik, seorang koruptor bisa mendapatkan pengampunan di hari yang istimewa ini. Selama 10 tahun Pak SBY menjabat, banyak kader Demokrat yang terjerat korupsi sampai di penjara. Apakah beliau pernah memberikan amnesti? Tidak pernah. Dan juga selama 10 tahun Jokowi menjabat, berapa banyak kader dari PDI Perjuangan yang ditangkap karena kasus korupsi, terutama menterinya Juliari Batubara. Apakah Jokowi memberikan amnesti? Tidak ada juga. Kalau sekarang Pak Jenderal ngasih amnesti ke koruptor hanya karena dia elit partai besar, apakah artinya kekuasaan partai itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan hukum? Pertanyaan saya, apabila terdakwa tersebut adalah orang biasa ataupun bukan elit partai besar, apakah Bapak juga akan memberikan amnesti? Jika jawabannya tidak, berarti apakah hukum ini lebih rendah kedudukannya dibanding sebuah partai besar? Bayangkan menjadi KPK, sudah bertahun-tahun mengungkap suatu kasus korupsi melalui penyelidikan, sampai akhirnya ada penyadapan, OTT, sampai akhirnya divonis oleh hakim, tiba-tiba dianulir oleh negara. Sangat menyakitkan di mata hukum. Nah, ini pernyataan yang sangat keren ya dari seorang anak muda ya, tetapi kita ketahui lah dari cara dia berbicara, pilihan diksi ya, gestur ya, intonasi menunjukkan bahwa ini orang ya walaupun masih muda, intelektualnya di atas rata-rata. Saya yakin dia bukan ternak kebo apalagi ternak onta, anak abah, enggak. Anak-anak abah, anak-anak kebo rata-rata IQ-nya di bawah rata-rata ya, maksimal 78. Kalau yang barusan ini ya 150 lah. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini adalah sebuah hadiah yang paling ya bukan absurd ya, paling kocak lah menurut saya ya sepanjang masa. Apalagi diberikan oleh seorang presiden. Lanjut. Banyak yang bertanya, kasus Tom Lembong itu bagaimana sih sebenarnya? Sini, kita perjelas pelan-pelan. Pertama, Tom Lembong itu siapa? Dia adalah mantan Menteri Ekonomi top, pernah jadi komisaris IKN, dan bukan orang sembarangan. Terus, kenapa jadi tersangka? Nah, ini dia. Katanya dia menyetujui impor gula sebanyak 105.000 ton, padahal aturan teknisnya tidak lengkap. Dan Indonesia saat itu tidak butuh gula sebanyak itu. Kerugiannya dihitung sekitar 400-500 miliar. Tapi tidak ada bukti duit mengalir ke dia langsung. Jadi bukan korupsi pribadi, tapi dianggap keputusan yang merugikan negara. Terus kenapa dihukum? Iya, dia dituntut 7 tahun, divonis 4,5 tahun, dan masuk tahanan. Tapi tiba-tiba dapat abolisi dari Presiden Prabowo, dan sudah bebas. Loh, kok bisa? Pasti kalian akan bertanya begitu kan? Nah, ini yang bikin rame. Katanya karena dia dianggap punya nilai strategis politik dan tidak terbukti ambil untung pribadi. Tapi publik jadi bertanya, kenapa cuma dia yang diampuni? Teman-temannya yang lain masih disidang. Nah, begini ya, di negara kita kadang hukum itu bisa jadi alat, bukan soal salah atau benar.
Tapi soal siapa yang bisa dimaafkan dan siapa yang harus dikorbankan. Jadi sekarang saya tanya ke kalian, abolisi ini adil atau sekedar strategi politik? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Ya, saya melanjutkan pertanyaan yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Bagi teman-teman yang bisa menjawab ya, semuanya pasti bisa menjawab. Intinya apapun pendapat Anda teman-teman ya, silakan tulis di kolom komentar ya terkait ya pemberian abolisi ya kepada si Tom and Jerry. Dan juga silakan tulis pendapat Anda terkait pemberian amnesti ya kepada si sekjen partai terbesar di Indonesia. Apakah itu layak ataukah tidak? Kalau menurut saya ya, di luar abolisi dan amnesti itu adalah hak prerogatif presiden. Saya menilai ya bahwa pemberian tersebut tidak layak ya, alias belum layak kecuali sudah menjalani hukuman misalnya lebih dari 1/3 atau separuh atau 3/4 itu diberi amnesti dan abolisi, masih wajar lah. Ini belum di penjara ya kan. Aduh, lanjut. Amnesti dan abolisi koruptor demi persatuan bangsa itu hak presiden, kata Hasan Nasbi. Wah, kalau demi persatuan bangsa lebih baik koruptor, semua koruptor dibebaskan saja, biar bangsa Indonesia bersatu, biar aman, kata para netizen. Nah, bener juga sih. Kalau memang demi persatuan bangsa untuk membebaskan koruptor, ya sudah, bebaskan semua para koruptor. Nah, gimana pendapat kalian? Ya, nggak tahu juga ini ya, Hasan Nasbi. Kok tiba-tiba seperti ini, saya tidak paham lah. Yang jelas rakyat Indonesia sangat kecewa dengan putusan si Wawo yang memberikan amnesti dan abolisi kepada 2 koruptor ya. Persatuan dan kesatuan Republik Indonesia memang perlu dijaga, tetapi haruskah mengorbankan hukum di atas rekonsiliasi politik elit-elitnya saja. Masyarakat nggak ada kok ya kan yang ribet. Beda dengan 2014 ya kan. Masyarakat benar-benar terpecah menjadi 2. Sekarang nggak ada. Yang terpecah menjadi 2 itu elit politik gitu loh. Nah, haruskah ya rekonsiliasi para elit politik itu harus mengorbankan hukum? Waduh, lanjut. Buktikan kepada rakyat Indonesia. Saya tantang Bapak, sahkan undang-undang perampasan hasil para koruptor. Saya pilih Prabowo karena Gibran dan Jokowi. Betul Mas, sama seperti saya. Saya pilih Pak Prabowo kemarin itu juga gitu. Karena Mas Gibran dan saya taat instruksi 2024 apa kata Jokowi. Bukan karena saya itu care dengan Bapak Prabowo, suka dengan Pak Prabowo. Karena instruksi saja ya kan? Tapi kenyataannya apa? Mungkin kekecewaan ini bukan saya saja yang merasakan. Mungkin banyak rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang gak mutu, yang tidak pro dengan rakyat. Mana janjinya? Saya tidak akan gentar dengan para koruptor. Bel, saya tidak akan gentar dengan koruptor, akan mengejar. Gombal muki omong-omong tok. Rada bukti nih. Saya pilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo berjanji akan ikut serta mendorong pengesahan undang-undang perampasan hasil para koruptor. Bukan permasalahan yang lain-lain. Mana sekarang? Malah apa yang diperbuat? Ngasih kebebasan sama koruptor-koruptor itu. Pak, kalau orang alasan Bapak kan tobat. Banyak sekali rakyat Indonesia yang sudah tobat di dalam penjara. Banyak sekali rakyat Indonesia yang benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di dalam penjara. Bebaskan semuanya yang memang layak untuk bebas, Pak. Itu baru adil. Jangan cuman pejabat-pejabat yang koruptor, nyolong ayam, nyolong kambing, nyolong motor, ditembak dar-dar, digebukin, yang enggak suruh ngakuin itu koruptor. Gak ada yang digebukin. Rumangsaku inilah, ayolah Pak Prabowo, angkat hukum di negara Indonesia ini yang benar-benar bisa diterima oleh rakyat, nggak pilih kasih. Rumangsaku kok ugal-ugalan men, termeneh. Alasan apa lagi Pak Prabowo? Mungkin dari segi politik, ya kan? Dinamika politik, ada alasan tertentu kenapa Bapak harus membebaskan mereka-mereka yang tukang demo, biang-biang demo itu. Saya nggak bisa menyebut namanya kalau biang-biang demo, masalah nggak ada bukti.
Wajar dong saya curiga. Loh, kenyataannya di sosial media juga mereka-mereka yang menjadi biang demo. Aduh, alasan apa lagi Pak Prabowo? Kami rakyat menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makan gratis, mana makan gratis? Di daerah saya, Trowolu Ngaringan, Kabupaten Grobogan, belum ada namanya makan gratis. Oh, yang sono udah. Itu namanya tidak merata, Pak. Program-programnya orang masuk belas banyak janji-janji tok. Itu juga harus makan gratis mandiri, kalau enggak yo. Mana? Rumangsaku kok. Saya akan kejar sampai rumangsaku. Lek kampanye bikin orang baper, percaya. Endingnya Pak Jokowi menyerahkan mandat ke Bapak. Itu karena apa? Pak Jokowi mungkin kurang mampu, kurang pas karena Pak Jokowi adalah kader partai. Dan Pak Jokowi percaya terhadap Bapak karena hanya Bapaklah satu-satunya di negara Republik Indonesia ini yang mampu untuk mengesahkan undang-undang perampasan hasil para koruptor. Tapi nyatanya apa? Malah koruptor dibebaskan. Ayo sekarang buktikan ke kami, Pak Prabowo. Buktikan ke kami kalau Bapak itu cuma tidak omong-omong doang. Saya Eko Sudaryanto menantang Presiden Prabowo Subianto. Kalau memang Bapak benar-benar orang yang baik, orang yang dikatakan Gus Dur, orang yang ikhlas, buktikan kepada rakyat Indonesia. Saya tantang Bapak, sahkan undang-undang perampasan hasil para koruptor. Itu aja Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah loh, ya kan, gimana? Apakah ada yang berani membahas RUU perampasan aset koruptor? Apakah si Wowo berani mengirimkan surat kepada DPR untuk mendesak ya pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang diajukan oleh Pak Jokowi? Hakul yakin. Kayaknya enggak. Lanjut. Sudah memberikan usut konkret, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu yang konon katanya sampai 1.000 triliun. Miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Ingat Pak Prabowo, kami bukan penunggak pajak, kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Ya, ini beneran nggak teman-teman ya? Karena saya mendapati ya di beranda kami ya, di media sosial kami itu berseliweran berita-berita atau video-video yang menunjukkan adanya demo gitu loh di beberapa wilayah. Kami masih ragu gitu ya, apakah itu demo dilaksanakan baru saja ataukah demo lama gitu loh. Ya kan, karena biasanya netizen itu numpang apa namanya? Ya, clickbait gitu ya. Ikut arus, begitu ada momen tertentu dia menyebarkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak update gitu loh. Nah, menurut teman-teman gimana? Bener nggak akhir-akhir ini banyak diselenggarakan demo di beberapa wilayah, di beberapa daerah terkait keputusan presiden yang memberikan amnesti dan abolisi kepada 2 terpidana korupsi ya, Tom and Jerry dan juga si Moncong Kura-Kura. Silakan pendapat Anda ditulis di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.